Halo semuanya, kembali lagi bersama kami berempat. Hendaknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ada Monica Maria Rosarini, Veronica Remaris Marini, Anastasia Anika Kirana, dan yang terakhir ada Regina Agustinawati Santoso. Kesempatan kali ini kami berempat akan menjelaskan mengenai teks negosiasi. Pengertian dari teks negosiasi. Yang pertama, secara umum, teks negosiasi merupakan sejenis teks yang berbentuk interaksi sosial dengan fungsi untuk mencari kesepakatan di antara pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dan yang kedua, menurut tim Kemendikbud tahun 2017 dalam bukunya halaman 149 menyebutkan bahwa teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang fungsinya guna mencari penyelesaian bersama antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis-jenis teks negosiasi. Pertama, negosiasi formal. Negosiasi yang hanya bisa diselesaikan secara formal atau dengan kata lain, ada hitam di atas putih. Tujuannya untuk mendapat kesepakatan yang adil lewat jalur hukum. Biasa dilakukan oleh perusahaan besar bila tidak ingin mendapati kerugian ketika melakukan negosiasi. Kedua, ada negosiasi informal. Negosiasi dapat diselesaikan tanpa mengenal waktu, orang, maupun tempat dan dilakukan untuk memperoleh kesepakatan. Ketiga, ada negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan yang adil dan dalam prosesnya membutuhkan pihak ketiga atau moderator dan dilakukan oleh dua orang atau lebih negosiator. Moderator diharuskan bersifat netral dan memutuskan keputusan akhir yang adil dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan. Keempat, ada negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan untuk memperoleh kesepakatan yang adil dan dilakukan tanpa bantuan pihak ketiga, sehingga dalam prosesnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Dilakukan oleh perusahaan guna memperoleh kesepakatan yang tepat. Kelima, ada negosiasi kolaborasi. Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dan didapatkan karena adanya kontribusi pihak-pihak yang dapat berkolaborasi dengan cara memaparkan gagasan dan keinginannya sehingga didapat kesepakatan terbaik. Keenam, negosiasi dominasi. Negosiasi yang hasil kesepakatannya tidak imbang antara pihak satu dengan pihak lainnya. Negosiasi dominasi hanya menguntungkan satu pihak saja. Maka dari itu, negosiasi ini dikenal dengan istilah win-lose. Ketujuh, ada negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi memperoleh kesepakatan yang menguntungkan pihak lawan dan merugikan pihak yang mengajukan negosiasi. Negosiasi ini dikenal dengan sebutan lose-win. Terakhir, yang kedelapan, ada negosiasi menghindari konflik. Negosiasi ini dilakukan agar konflik yang terjadi tidak berlanjut ataupun tidak menimbulkan konflik baru. Negosiasi ini dilakukan oleh semua pihak dan dikenal dengan istilah lose-lose karena kedua belah pihak saling mengalah untuk kepentingan bersama. struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yang merupakan proses awal dari negosiasi saat pembicaraan atau tawar-menawar mulai dilakukan. Orientasi dapat berupa ucapan salam, sapaan, maupun pertanyaan awal yang akan didiskusikan. Yang kedua, pengajuan, yang merupakan inisiasi dari satu pihak untuk mencapai suatu keinginan. Pengajuan dilakukan satu pihak untuk mengungkapkan keinginan akan pihak lainnya. Dalam pengajuan, pihak-pihak yang terlibat akan mengungkapkan tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Ketiga, ada penawaran. Penawaran adalah inti dari negosiasi itu sendiri. Penawaran timbul karena adanya pengajuan.
Saat pengajuan dari satu pihak dianggap tidak sesuai dengan tujuan pihak lainnya, biasanya pihak yang tidak setuju akan melakukan penawaran. Untuk mendapatkan informasi, kamu harus mencari inspirasi dan juga mencari di tempat lainnya. Lalu, kedua belah pihak akan saling negosiasi untuk tawar-menawar yang didasari oleh perbedaan masing-masing. Penawaran bisa terjadi dengan cepat maupun lambat tergantung dari kompromi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang keempat, persetujuan. Persetujuan adalah hasil dari negosiasi di mana kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Dalam persetujuan, perbedaan kedua belah pihak telah diatasi dan menghasilkan perjanjian yang saling menguntungkan tanpa adanya paksaan. Lalu ada penutup yang merupakan bagian dari akhir negosiasi di mana kedua belah pihak saling melontarkan ucapan terima kasih dan juga salam untuk mengakhiri diskusi. Berikut adalah contoh teks negosiasi. Adanya orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan dan juga penutup pada teks tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka teks negosiasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Teman-teman semuanya, kaidah kebahasaan teks negosiasi dibagi menjadi 10 bagian. Teman-teman semuanya, berikut ini merupakan beberapa contoh-contoh dari teks negosiasi.